Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Yo, what's up, bro di rumah? Rame. Welcome back di Ini Bukan Podcast. Udah memasuki episode ke 32 ya. 32. Kali ini kita didatangi teman-teman gangster. Segerombolan. Disambangi teman-teman musisi ya yang lagi digandrungi sekarang. Wow. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu, saya aja langsung kenal. Sehat. Baru sehat. Alhamdulillah. Enggak sehat gimana? Ini kan mereka juga pada sehat aja gitu. Pada langsing gitu. Kalau lihat dari namanya aja udah tahu lah pasti mereka sangat mengandungi band idola ya Slang. Betul. Cuman bedanya ini kebalikannya ini. Ya. Kalau secara penulisan kan Slang SEALNK, ini kebalikannya. Itu kan ide yang luar biasa Ide yang sampai luar biasa berpikiran itu. sampai nama kenal sih itu ya. Cuman yang kebalikannya yang kedua adalah kalau Slang kan jangkis kan. Yo, Oh iya. Udah Bodinya kita sudah jangkis karena kita salah minum susu aja. Berarti cocok susunya ya. Ya, harusnya kan boleh bilangin produk nggak? Boleh. Harusnya kan minum Elmen ya. Produknya bagus. Kalau ini kita minumnya Prenagen. Ya, seperti ini lah produk. Elemen, bukannya wali band, bukan wali band. Terus bro di rumah mungkin ada yang belum kenal nih. Ya, betul. Pro orangnya siapa aja namanya. Kan Betul. ini personal yang sekarang maksudnya. Personil baru ya. Nah, setahu Gian kan sebelumnya sempat bongkar pasang personil ya. Iya. Asa banyak pisan ini. Betul. Sebetulnya. Baru tahu. Ya, pastinya kan penyesuaian juga ya secara waktu, Iya. chemistry dan lain-lain. Menyesuaikan bumbu yang pas. Nah, itu Yes. Biasanya kan Jauh. mungkin terlalu banyaknya produk apa gitu kan. Misalkan terlalu banyak matchingnya, terlalu banyak manisnya. Nah. Mungkin secara komposisi ini rasanya pas. Nah, ini yang paling pas ya. Betul. Semoga awet ya. Betul. Oke, dari mulai siapa nih? Mangga. Kenal Mangga. Kesembuhan. Biasanya Nih yang paling muda, yang paling kecil. Kesembuhan. Boleh dari yang paling muda. Oke, saya Hilman BT. Hilman BP. Posisi. Basis. Langsung pada frontman-nya aja nih. Kemarin kan kita udah didatengin dia juga kan? Episode yang 31 kan. Kapan ya? Oh iya bro kemarin kan Robrok udah sempat ketemu juga ya di sini Secara ngobrol. tuntasnya lebih ke individualnya gitu. Nah sekarang secara band, komposisi band, tapi ini band salah satu proyekan dari Robrok juga ya. Betul. Ini yang awet, yang lama mungkin secara proyeknya. Cuman nggak pernah di endorse. Band sendiri yang tidak pernah di endorse. Band sendiri yang tidak pernah di endorse. Wajib Dagangnya beli. terbatur. Iya. Ada di endorse tapi harga setengahnya. Oke, great. Roblox apa ya? Ya biasalah nu di tengah. Oke, next. Oke. Saya Tupong, gitar ya. Tupong. Ada singkatnya pasti, ada singkatnya itu pasti. Enggak, itu kan nickname ya. Ada biasanya ada nama depannya. Oh ya. Apa tuh? Depannya siapa tuh? Biar netizen kan biar tahu kan ya. Kan biar tahu kan. Aku nggak ikut. Iya. Jadi Jadi kan nggak tahu ya. dengerin dulu. Iya, coba. Tupong Ki ya aslinya itu. Tupong Ki. Iya. Depannya itu Tupong, belakangnya tuh Ki. Nah, jadi Oke. Bukan nama Ki. Enggak juga kali. Oke. Di Gustik dong itu. jadi bukan nama pendek atau nama panjang ya? Enggak. Oke. Udah Kirain cukup, itu nama pendeknya Tupong, nama panjangnya Tupong. Ya benar saya jadi Gitu ya? Iya. Saya Toronto itu kan. Ini yang berdua ini Toronto. Bukannya awalnya Suharma. Wow. Oke, Oke, Tupong next. kita next. Nah, ini kenal nih. Saya Pierre, gitar juga tandemnya ini. Fandomnya Tupong ya. Kalau Pierre ini paling terkenal lah udah dari dulu ya, dari pas zamannya dulu kan sempat satu kampung ya dulu, zaman Gian belajar ngeband dulu. Iya. Cuman dia kan kesibukannya banyak selain di Favorita ya. Oh, iya. Nah, tim basketnya namanya Favorita. Betul. Nah, ini ketemu lagi masih di musik-musik juga nih. Oke, next yang terakhir nih. Balad juga ini.
Kalau saya sebetulnya saya di sini bintang tamu ya. Saya guys. Harusnya jadinya host ya. Harusnya host, harusnya. Ya, si Rambo. Lu tau gua aja lu. Halo, nama saya Amang Kiki. Nah, suka dipanggilnya Amang gitu lah. Nah, kebetulan saya di sini juga sama gitaris ya sebelum. Jadi sebelum masuknya Mr. Pierre ini, jadi saya dulu sempat Gabung juga gitu. Gitu. Dan sampai sekarang pun juga kita masih tetap silaturahmi gitu ya. Jadi si kenal sini lebih ke keluarga maksudnya, bukan seperti band pada umumnya gitu ya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Kan biasanya kalau komposisi band itu ada basisnya, gitarisnya, vokalnya. Drummer saya. Drummernya yang kurang. Ya, Itu kemana tuh drummernya? Kemana ini? Drummer ini gimana nih drummernya? Oke, silakan frontline. Gimana drummernya nih? Orang lain nih. Ya, emang sih udah beberapa bulan ini si Kenal lagi nggak ada Lagi krisis drummer ya. lagi nggak ada drummer sih. Terus untuk mengisi kekosongannya kalau ada perform atau Ya. apa, seperti apa tuh? Kan kita awalnya kan dari dari pertemanan ya. Jadi bukan anak band yang pure anak band gitu. Kita dari nongkrong, ngobrol, silaturahmi. Cuma kebetulan 3-5 orang yang ada di sini memang menggandrungi satu Band idola ya. yes. Dalam satu frekuensi ya. Nah, Oke, luar sering biasa. ngopi bareng, sering ngobrol. Ternyata suka slang semua. Ya udah, hajar. Oke. Nah, terus si drummernya kemana tuh? Tiba-tiba ngilang gitu. Memang saat ini lagi nggak ada ya. Tapi sudah ada sih, sudah ada. Calonnya udah ada. Calonnya. Cuma mungkin baru edisional ya. Oke. Calonnya udah ada dan mungkin nanti di 2024 lah. Pilkada. Dapil 5 apa dapil 4? Demo. Salah. Terus posisi drummer yang sebelumnya siapa tuh? Dari awal Jadi ceritain. non-stop. Dari awal. Ini salah satu Drum. pendiri. Si Kenal itu berdiri tahun 2008 ya. Oke. Tahun 2008 waktu Udah itu. lumayan agak lama juga Iya, ya, betul. 2008. Ya sesuai mukanya dia. Mungkin berawal kita dari Waduh. Hilman BT. Nah, terus Oh, ada BT sih bukannya Hilman ya? Ya, BT itu kan awalnya belah tengah Serius itu, serius? singkatan itu belah tengah Oke. kayak gitu kan dulu itu kan kayak waktu SMP dia itu Cuma sekarang udah longsor. jadi Betty sekarang. Waduh. Oke. Bocor kisah ini bener. Oke, next. Mungkin kita dari ada BT ya. Awalnya kita ada studio dulu itu, studionya BT sama Oh, punya studio pribadi ya. waktu itu kita kumpul terbentuklah Kenal. Ada formasi yang awal itu ada Opixon ya, dari vokal. Terus drummernya kita ada Iwan, Oke. Aris sekarang Encur yang ngisi di apa? Kalau Banyak ya Oh, bandnya. iya banyak juga band-bandnya dia juga. Terus ada gitarisnya satu lagi ada Harry. Waktu itu ada Harry. Banyak, jadi lebih bukan seperti band ya ini mah super band kayaknya. Orang-orang Subur band ya. Ya, jadi memang orang-orang hebat berkumpul gitu. Oke. Nah, Intinya kayak gitulah kita di komunitas satu-satu ternyata bisa ngebentuk seperti ini. Terus tahun berapa ya Bet ya? Kok sih itu nggak tahu sih peon ini atau tahun berapa? Iya, kita kan waktu itu masih pakem dulu. Pakem dulu ya. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah gitu ya. Waktu kecilnya gini. Kalau segini-gini kan. waktu sebelum ada Prenagen itu ya. Iya. Betul. Oke, berarti yang terakhir sama Iwan ya. Sama Iwan, Oke. posisi sunset waktu di Eh, drum. Onang Sebelumnya pernah ya. Oh, ada Onang juga ya. Ada Onang. Ada Onang, terus siapa lagi sih? Bang Han. Hanan. Oh, Han iya. juga. Han, Hans yang dijawab. terakhir Iwan. Ya. Ya, betul. Oke. Mungkin mereka ya sedang sibuk dengan Punya karena kegiatannya. hampir semua kan kerja, Iya, ada iya. yang apa. Maksudnya Kita sih band santai sih, band nyantai, band epan lah. Tapi Ada jobnya loba oge. Amin. Banyak loh bro ini gigsnya udah luar biasa ya, jam Ya, terbangnya tinggi betul. ya. Terus kenapa sih harus Kenal sih tuh namanya?
Siapa yang kasih Siapa nama yang ngasih Knals? nama Terus awal tuh? kenapa harus jadi Knals gitu? Bet, kumana ya tuh? Apakah harus Oke, terkenal? Aiman. Jadi intinya mah cari nama yang jauh dari Slang. ya band Oke, yang dari kita idola suka ya. cover gitu. Yang suka cover kita slang. Dulu itu cari mau acara apa itu dulu ada festival kalau nggak salah. Nah, kita cari nama, dibalikin, kenal, ya ternyata nggak terlalu inilah gampang-gampang diingat Oh, lah ya. jadi Kenal kan kata kenal ada Iya. kenal gitu kan. Iya. gampang Cuman nama diingat, aslinya, terus naik iya. siring juga Naik ya. siring. Itulah intinya mah dekat sama yang band Betul. Idola. band yang kita idolakan. Betul. Terutama bete itu. Kalau ada cewek pasti kenalkeun. Kenalkeun. Jeung kenaleun. Cenah. Terus menurut Gogon nih, musim underground maksudnya. Ada salah satu personel dari Knals Slanker juga ternyata. Betul. Betul nggak sih? Betul. Ya, Siapa tuh? Nah, Mas Rob Ini kan? yang paling kecil. Ah, dia juga pernah nih tahun dari bajunya begitu. 97 bet ya. Saya juga udah kelihatan. Kisaran tahun 97 dia lari ke underground. Oh, Dia lari ke underground. Sempat ya. Pegang gitar kalau nggak salah ya. Ya, gitu. Dia pegang gitar. Mulai Cuman tahun juga bersaing dengan berarti sama ya. Roma. Ya nggak. Sebentar. Ketika itu Edelweiss lagi gimana itu? ada Saya pernah dengar itu. Ada kisah ya. Ada kisah itu gimana ya? Namanya itu BE. Apa tuh? Enggak, ketika 91 dia pindah jadi gitar, Edelweiss posisinya lagi di mana itu? Nah, itu dia. BE itu BE di mana BE? Badanjung. Bukan itu. Itu nama studio sih sebetulnya. Oh, nama studio. Kisaran Tapi ada tahun bandnya juga. 2007 bener. 2007 Oke. BT buka studio. Iya. Saya juga buka studio di rumah. Ya, BE itu nama studio. Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss. Sudah luar biasa lagi ya nama-namanya ya. Sesuai dengan genrenya ya yang diusung ya. Iya. Lebih ke rock and roll kayaknya nih. Nah, Pasti juga sih romantis kayaknya kalau BE. Weis. Terus di sisi lain nih, ini kan mendengarkan sampai ngefans, sampai koleksi, sampai ngecover slang. Kepuasan tersendiri ketika perform atau mengcover itu seperti apa? Masing-masing nih gimana? Maksudnya Misalkan kan kalian bawain lagu-lagu Iya. cover slang gitu ya. Kepuasannya nih seperti Happy apa? sih. Gini, sebetulnya kalau lagu-lagu slang dari awal tuh ceritanya relate sekali sama Anjing, Luar wih. biasa. Kehidupan kita. Lain. Aing geus kapikir ada ngejawab ya tadi pindah. Turis berarti emang Bener Rio, ya. Aing jadi mikir dulu. Oke, berarti saya nggak salah harus nanya jawab satu-satu ya. posisi menentukan prestasi nih sebelah sini. Relate ke kehidupan pribadi. jadi dari mulai Lirik Apa? ya pasti. lirik-liriknya malahan ada yang isi lagu itu yang Pengalaman ini. negatif lah gitu ya, bisa dikatakan negatif, pernah kita lakukan. Bau siapa tiba heula. Asli bau. Ya makanya Ya, ada itulah, sisi-sisi relate sama itunya ya. sama apa kehidupan waktu masih muda lah. Oke, Oke. siap. Gitu. Terus kalau ya Dikarenakan sudah dikedolen, kita coba pinggir ke biar dia yang terakhir nanti. papa aja yang jawab coba. Kalau gue sih enjoy sih nya. Santai aja lah, santai enjoy. Hati ngarannya. Ya. Ya saya jeung hati gitu. Kieu oke ngarannya. Tapi ngeunah we sih lah. Ya memang terus intina sama oge jeung si Bete sih kayak gitu. Kehidupan ternyata lagu-lagu keuna pisan jeung urang ieu kehidupan teh. Pokoknya pop-up banget loh ya. Nah, tapi nggak untuk itu oke. Oh, Gitu oke. Ada sebagian lah beberapa lagu yang kayak gitu kan. Tapi intinya mah ngenaheun we. Ya, Lebih tapi ke masa-masa menikmati itu ya. gitu kan. Aduh, asik geus lah. Good we. Oke. Silakan. Kalau menurut yang lain, menurut Fier atau Amang gimana? Jadi kalau bawain lagu slang itu ya lebih emosinya lebih kebawa ke lirik lagu juga sih. Selain notasi kita bermain Iya. ada ya. Itu ya ngeluarin jiwanya juga gitu. Terekspresikan Iya, ya lewat betul. karya-karyanya ya. Ekspresi Explore. dari lirik. Oke, jadi Termasuk liriknya kan, yang iya. lebih mendominasi Iya. kehidupannya. Di luar upbeat ataupun downbeat ataupun Iya. secara itu kan lebih apa ya? Maksudnya saya sendiri memang berasa ketika Iya, bawain slang memang nggak asal-asalan ketika bawain slang itu ada. Nggak gampang lagi, slang itu nggak gampang. Oke.
itu musikalisasinya luar biasa itu Iya, nggak grup gampang. band. Kalau Susah dengerin aja. satu buah lagu slang itu kadang kita berpikir gini, kok bisa sampai ke situ bawahnya, Iya. Oke. dari apa sound gitarnya, dari Nuansa nada benang pisan. Oke. Karena ya makanya seperti itu kan karena lirik sama musik tuh udah ngeblend banget Iya. gitu ya. Otomatis bawainnya juga kalau nggak satu frekuensi ya nggak bakalan dapet. Betul, iya, Gitu. iya. Kayak gitu. Emosinya. Seperti yang tadi kayak kata Rob meskipun diwakilin gitu ya. Seperti itu ya. Jawabannya kayak gitu. Oke, next. Oke. Silakan. Saya. Menurut Abang gimana nih? Sepuas apa sih? Bawain cover lagu-lagu slang itu? Enggak, kalau saya sih emang dari dulu emang suka banget gitu sama slang ya. Tapi yang lebih ini ya dari album 1 sampai album yang ke-6. Yang Ya. lebih yang F13. Nah, pokoknya yang formasi yang 13 aja gitu. Itu yang Ih, gua banget. jangan gitu dong Cucok. Kacau. Terus. Emang ya gitu. Jadi lebih ke formasi yang 13, bukan berarti yang formasi sekarang kurang ini ya. Enggak, cuman saya lebih seretnya dari musikalitasnya, terus dari lirik lagunya juga gitu. Pas begitu dibawain, itu serasa saya sedang menggambarkan kehidupan saya waktu pada zaman masih muda. Asik. Akhirnya soalnya dapat. So ya. Dan juga memang untuk saya sendiri ketika untuk kenal sendiri ada satu lagu yang mungkin baru kali ini kita bahas nih. Ya. Ketika kalian bawain lagu Gadis Seksi, Oh ya. kalau saya ngerasa itu memang seolah-olah kita lihat slang loh, yang memang mereka yang perform tuh. Bawaannya ya, bawaannya. Cuma lagu itu yang Gadis Seksi. Dimanapun ketika mereka perform, ketika bawa yang Gadis Seksi, dari intronya aja cet gitu, kok bawaannya tuh rasanya kok Dapat seperti lah ya, slang yang dapat kita lah. lihat itu gitu maksudnya. Luar biasa. Terus ada nggak sih salah satu lagu yang paling sering dibawain, yang paling ya kesukaan semua lah kalian gitu? Ada nggak sih salah satu lagu atau misalnya list yang biasa kalian bawain Kampungan. yang paling sering gitu? Banyak sih. Banyak. Hampir semua sih. Nah, Semua yang paling sering Ya. kan misalnya Kalau perform di yang lebih dominan gitu. Oke, Pop. Paling di yang formasi dulu ya. sering Formasi. Ya ini sih mungkin sesuai dengan wajah-wajah mereka kampungan. tapi nggak kampungan juga. Itu yang namanya orang kampung. Nah, Terus biar Kampungan slang itu buat bukan buat kampungan. ngeyakinin bro di rumah nih bahwa si kenal sini relate dengan liriknya, kehidupannya dan lain-lain. Yeah. Gimana kalau kita lihat aja mereka perform Oke, secara akustikan? siap. Oke. Setuju nggak sih? mantap. Ada. Boleh. Oke, please welcome kenal. Suka nggak suka ini cuma ungkapan suara hati. Maafkan saja kalau tak sopan, maklum kami memang kampungan. Kami butuh sedikit kebebasan. Kami butuh napas panjang tanpa telanjangi harga diri orang. Hanya bicara soal kenyataan. Terus kepikiran nggak sih kalian misal kayak gini silaturahmi, maksudnya ketemu misalkan ke Potlot atau misalkan di suatu event ketemu sama band idola kalian ya, sama slang, terus bahkan mimpi-mimpinya terwujud kayak misalkan pengen collab gitu, kepikiran nggak sih seperti itu? Pengen banget sih. Pengen banget. Cuman momennya yang belum tepat ya. Karena kita dengan kesibukannya masing-masing. Emang rencana waktu itu ada bet ya, kita ada rencana kemana sih? Yang nonton konser itu ya? Cirolek bukan? Camping.
Gini, emang dulu kan ada itu ya. Intinya gini. Program itu tuh ya. Jangankan untuk collab, nonton juga kita masih antusias kalau ada selain konser, kita pasti antusias. Dulu kan pernah kita sengaja kita dinamor sama si biru tuh. Terus rasa-rasanya nih menurut kalian, at least kan dulu bahkan Gian sendiri sempet atau ya bisa dibilang sering juga sih denger kayak misalkan gini, bawain lagu-lagu slang, image-nya misalkan ada stigma yang agak negatif. Betul. Bahwa lirik yang dibawain terkesan brong ya kalau kata sekarang rock and roll dan lain-lain. Itu kan sebetulnya dari sisi, maksudnya menceritakan dari sisi stigma negatifnya, sosialnya, tapi bukan berarti kampanye kan. Nah itu terserah mengartikannya seperti apa, harus pintar-pintar. Nah pandangan kalian nih tentang isi liriknya si slang, terus yang cover-cover lagu yang biasa kalian bawain, menurut perspektif kalian aja, itu stigma yang tadi itu seperti apa tuh? Maksudnya abaikan atau wajar dengan pro kontranya? Coba dari masing-masing, silakan. Nah, ini urang heula. Bisi PKB Landa. Ya kan ideuna. Sok. Bener pisan sih. Jadi gini, justru tadi kan menurut si bro stigma negatif atau agak brong atau gimana ya. Justru itu yang menjadikan si Kenals itu jatuh cinta sama slang. Karena itu benar kata si apresiasinya terwakili ya, secara apresiasi ya. Benar kata Beta yang tadi sangat relate dengan kehidupan kita semua. Yes, benar banget. Dan memang kita ya inilah di podcast yang harusnya kan formal atau gimana. Justru nyaki saya memang natural seadanya. Nah itu sangat relate lah ya, sangat relate dengan apa yang kita alami gitu. Jadi lirik-lirik slang itu ketika kita bawain di atas panggung ataupun di latihan sekalipun, itu apa ya, kita itu serasa jadi sampai nangis atau bener-bener ke ekspresinya benar. Berasa banget ya. Benar, karena memang lirik-liriknya sangat dalam ya. Mungkin bagi sebagian sebagian yang nyinyir atau apalah itu, naon lah slang babari atuh. Simpel babari. Karena mereka tidak mengerti. Ya, tapi kita yang seneng terus kita mengaplikasikannya kita jangan di depan orang banyak lah. Hanya latihan aja. Itu kita udah merasa sangat bisa mengekspresikan diri kita banget gitu. Ya, powerful lah ya. Asli ini ngomong sampai speechless, sampai terbata-bata. Memang bener. Walaupun ya teman-teman tahu lah saya hampir menyukai semua jenis musik. Band saya komplit genrenya. Tapi ya slang ini salah satu yang sangat relate dengan kehidupan kita semua. Kelihatan kok pas mereka perform ya. Kita udah ya dibilang sering nggak juga, tapi udah beberapa kali lihat. Emang ya kalau menurut Gian pribadi dapat lah ya. Secara ada rasa apa ya, maksudnya ketika kita bisa menikmati ketika mereka perform itu eksklusifnya ada. Terus di sisi lain apa yang diutarakan dari sisi sang vokalis dapat dari setiap lagu. Terus yang Gian kutip sih, meskipun cover ya lagu band idol kalian, tapi tetap sisi Kenalsnya ada gitu. Kelihatan secara benang merah. Kan ya natural juga ya, maksudnya gimmick nggak akan sama ya pertama itu. Terus keduanya karakter juga kan nggak dibuat-buat, emang kayak inilah Kenals gitu. Cover sih cover band idol, tapi kan Kenalsnya tetap kelihatan gitu. Nah itu yang luar biasa. Sudut pandang selanjutnya. Yang tadi yang mana coba? Dari sisi ya stigma negatif, isi lirik atau bahkan misalkan yang sebagian orang mungkin mindsetnya yang old school menanya ini misalnya apa ya, terkesan urakan bla 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 gitu. Kalau menurut saya sih gini ya, kalau buat saya sendiri ya, kalau misalkan selama dari lagunya bisa masuk ke saya, ya saya paling mengabaikan hal-hal yang seperti itu ya. Karena kayak gini kan, ada pepatah kan bilang gini, don't judge a book by cover. Luar biasa. Iya betul kan. Jadi kalau bahasa Jermannya
tong ditinggal di cangkang tapi usina gitu. Nah, ieu mah hanya That's right. Belum tentu dia tuh seperti bla 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 gitu enggak ya. Da ieu mah karek sambe keneh. Belum jadi combrong gitu. Nah. Ya, karena kita juga gini, karena meskipun kita bener-bener ngefans banget gitu ke slang gitu dan sampai mengcover lagu-lagu slang setiap perform gitu. Tapi di luar itu justru kita menjauhi hal yang seperti itu, maksudnya negatifnya gitu. Jadi bukan campaign secara stigma yang tadi. Kita gitu. berkreasi aja gitu dan ya tidak ada natural, benar-benar natural. Dan itu juga karya kan? Iya, Cover karya. juga adalah karya ya. Karya. Karena kan apa yang kita bawain pastinya ada perbedaan, maksudnya secara karakter, Betul. ya natural lah dari kenalnya sendiri gitu. Itu sebetulnya kan itu balik lagi sama mindsetnya masing-masing ya. Luar biasa ya kenal ya. Lanjut, silakan pandangannya gimana nih? Mr. Pierre. Kalau pada waktu itu Si kancil. ya, Pada zaman dahulu. ya ini ya nilai negatif itu waktu dulu itu kan disembunyikan. Ada slang dibuka, jadi orang tahu benar. yang sisi negatif di kehidupan yang sebenarnya itu sosialnya. Benar. Jadi itu Kalau- karena apa istilahnya perspektif orang aja, opini Itu kan bisa jadi opini sesuatu yang berkembang. positif, justru jadi positif, yang dilihat negatif tuh jadi positif. Ya. Oke, luar biasa. Kayak fisika ya. Fisika. Luar biasa. Kebanyakan sih Fisika murni ini. Enggak, ini kan tulisan pandangannya nih secara filsafat. Ini secara fisika. Oke. Oke, mungkin selanjutnya Papap yang belum nih. gimana, Papap? Papap. aljabar mungkin. Aljabar. Harusnya aljabar. Ya, Bon. Mungkin kalau dari lirik ya si slang itu mewakili baik itu dari tema, baik dari sisi apa, kayaknya kritik membangun juga ada ya, kritik membangun juga ada, protesnya juga ada, terus apapun itu Komplit lah ya itu. iya betul, Rebelnya ada. banget, tapi pas Oke. kena lah, intinya jadi apa? Kayak gimana tuh? Intinya itu Bocor. mewakili aja lah, Mewakili apa maksudnya? baik dalam segi kehidupan, politiknya Harus oke, lebih spesifik gitu. Iya, itu kan. Jangan mewakili tukang poli misalkan atau Bener, mewakili. Ya, pas. Ya, di garis besarnya tuh gambarannya seperti tadi ya, Yang mana? Kuya sama ini apa? Kancil. Nah, Kancil. dan itu kenapa salah satu alasan kenapa kalian jadi suka banget atau ngefans tuh sama slangnya luar biasa. Kamu kayak gimana pandangannya? Ya, nah ini nih yang paling bijak nih. Apa Manajer merangkap manajer. Yoi, manajer bener. Karena Bendahara ya, ya. lirik slang itu ada yang gini. duit lo bawa. Ya apa ya yang menyebutkan apa yang lagu itu ya? Yang mana? Kebebasan bukan Korban tradisi. Korban tradisi. Korban Dia tradisi. tuh bercerita apa namanya teh seolah-olah dia apa mendukung seks bebas. Intinya gitu. Tapi sebetulnya kalau didalamin lagi gini. Jadi untuk menyelamatkan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang korban dari Artinya setetes darah. Jadi apalah arti sebuah mahkota itu bukan dalam artian mendukung Negatif, seks ya. bebas, cuman hargailah wanita yang jadi korban. Yang victimnya itu ya. Gitu. Nah, Yang sudah menjadi korban tuh Banyak tetap kita harus filosofinya hargai. juga. Bukannya kita mendukung bukannya selain mendukung kebebasan seksnya. Jadi artinya kalau sepintas kayak gitu kayak pasti. mendukung seks bebas, padahal kalau kita dalamin lagi itu ada hal yang lebih penting yang menyelamatkan perempuan. Ya, yang kata tadi Bener. Eki bilang gitu kan maksudnya
Terkadang dari sudut pandangnya orang hanya melihat dari satu Nah, sisi. gitu, betul. Tidak melihat memang dari sudut pandang yang lain. Filosofinya dari Filosofi lain. lain. Makanya tadi setuju ya kenapa poin slang itu nggak mudah gitu ya. Betul, Karena itu kan betul. Harus itu menjiwai luar juga biasa, harus menjiwainya, liriknya. isi liriknya dan lain-lainnya. Masa. Karena bahaya juga kan opininya jadi berkembang. Iya. Betul nggak Pak Mang? Mantap, sebentar. Dari tadi nunggu kasihan. Ini PW. Posisi enak. Oh ya, bukan posisi enak dia. Pikawati. Enggak, ini studio ini podcastnya nyaman banget. keren dong. Terima kasih. Atur Oh dulu iya. pas diulang. Ya, terima Sama kasih, makasih. Bang. Oh ya bro ini sekedar mungkin bisa dibilang klarifikasi juga. Ya. Kemarin kan kenal dengan kesibukannya masing-masing. Betul. Dan Pandemi Pak- juga. Pak- Iya, pandemi juga Pak dengan kesibukannya. Betul. Begitu juga Amang, Afier, MBT. ini rocker kita juga Betul. ya. Nah intinya artinya si kenal sini masih ada ya, maksudnya masih produksi. Masih lah. Masih. Kita kenal sekalian lah di sini nggak apa-apa ya memproklamirkan diri. Kenal tidak akan pernah bubar walaupun mau sepakum selama apapun karena kenal itu menurut saya ya Nggak sekedar band ya. bukan sekedar band, kita lebih prinsip Menjaga lah ya. hubungan baiknya itu. Lebih ke persaudaraan aja. Silaturahmi. Jadi tidak tergantikan ya persaudaraannya. Yes. Luar biasa. Mungkin dari Mr. Kriwil nih pertanyaan next. Cinta satu malam bukan? Enggak. Nah, gini nih setelah proklamasi Merdeka. plan ke depan. Oke. Akan seperti apa? Membuat karya atau apa? Monggo. Silakan. Plan kenal nih. Nah, mau ngapain aja sih? Siapa yang mau Bentar. Kalau untuk berkarya kita ada ya. Kita ada plan buat ke depan kita. Karya original kenal. Ya, karya itu kenal, yang ditunggu-tunggu bro ya. Akhirnya kenal punya lagu. Kalau di materi sih banyak. Cuman masih dalam proses. Nyari-nyari dulu yang pas buat masih di roasting ya. Oke, jadi gini mungkin Gimana? Ya saya jabarkan. Jadikan aku. Enggak, jangan itu. Memang kalau materi sih beberapa udah ada ya. Cuma memang ya kembali lagi kita ini kan band happy, band have fun, Senang-senang. santai, senang-senang lah ya. Tapi ada sisi seriusnya. Ada dong. sisi seriusnya. gitu. Intinya kita nongkrong, silaturahmi, ngeband itu kita apa ya? Ikuti apa yang ada di hati kita masing-masing. Ketika misalnya latihan yuk latihan. Bete nggak bisa Terjadi. jadi. Tapi yang tidak disengaja bisa jadi kan? Santai, gitu. santai. Beberapa kali kita pernah ada yang ngundang karena salah satu nggak bisa. Dijadi performnya. Ya. Tawa diganti. Jadi Benar. Kita hampir nggak pernah diganti personil. Ketika satu nggak bisa ya udah kita batal aja semua. Iya. Jadi kadang teu hese oge orang teu naon sih kudu nungguan anu ieu ganti weh. Contohna sih ya kan ya. Heuh, contohna sih minum eta curug. Temiluan. Minum bisa sih kongok. Kumaha? Mang latihannya bisa kieu jam 1, datang jam 4. Urang geus teuleus. kan itu waktu Indonesia bagian mana itu? Iya. Jam 3 dari Wih. Batu. Waktu Irian Luar Barat biasa itu. itu. Waktu Irian Barat. Ya. Pop, iya can beres ya. Balik deh, balik lagi. Oke, next. Oke. Jadi Plan. karya plan ada sih ya. Cuma kan kita ya apa ya band happy lah ya, band happy Ngalir santai aja ya. gitu. Tapi tetap kita jalanin proses itu. Oke. Kita kalau lagi pengen latihan. Lagi ada yang sibuk satu ya udah. Besok lagi, besok nggak bisa, besok lagi, besok nggak bisa, besok lagi. Tapi kan teu na. Ya. Yang penting ada momen-momen yang kalian tuh Ya. emang sangat-sangat menikmati Nah, kerja fun itu, gitu itu, ya. iya, betul. Plannya udah kan seperti itu. Jadi ada amunisi tapi menunggu proses. Oke, masih di roasting kah itu? Oke. Nah, sekarang mungkin yang terakhir Jemur. harapan aja nih, harapannya dari Knals untuk khususnya regenerasi musisi lah atau non musisi juga di Garut. Harapannya seperti apa sih? Apalagi di masa pandemi seperti ini, biar maksudnya nggak jadi generasi yang pasif gitu. Mang tong cicing Oke. Mang. Ya, intinya mah Nah, ini apa, nih sesepuh dong. terus berkarya, Betul. Oke. manfaatkan
Waktu. peluang-peluang yang sekarang peluangnya banyak nih untuk berkarya tuh ya, untuk memperkenalkan karya itu banyak gitu. Nah, itu memanfaatkan sebaik mungkin, berkarya terus ya. Dan wirausaha mungkin ya. Wirausaha bisa. Ya, untuk bukan anak band. Ya, wirausaha. Itu disuruh baik kan. Terus balance kan. Lanjut, Mang. Oke, next. Lanjut. Joget-jogetnya. Biasa abi mah. Ya mungkin harapan saya dari untuk kenal sih mungkin ya. Dan saya juga masih jadi gini, saya tuh bukannya keluar atau misalkan saya klarifikasi ya. Tapi sih keluarkan oke. Elah. Jadi saya kayak gini. Enggak dikeluarkan oke. Jadi begini. Waktu dulu emang gini. Jadi kebetulan emang dulu waktunya susah dibagi. Banyak bandnya juga lah dulu. Ya, banyak project lah ya. Ya, banyak project dan kebetulan saya juga suka ngamen ya di Ceplak terus di mana. Jadi kan susah kalau misalkan pas begitu ada perform nih misalkan baru kenal nih. Bisa nggak nanti perform jam berapa? Misalkan sore. Waduh, sore sampai jam berapa? Wah, nggak bisa kayaknya gitu. Ya udah. Bentrok di wedang. Jadi besoknya gitu. Oh, saya ada wedang gitu. Jadi dimulai akhirnya mungkin ketemu sama Mr. Pierre dan tapi kita komunikasi masih tetap jalan dan saya juga merasa masih tetap keluarga Kenalas juga. Dan harapan saya untuk kedepannya untuk Kenalas ya. Jadi itu tadi benar kata Mr. BT ya terus lebih berkarya lagi dan berinovasi lagi dalam musik-musiknya meskipun sampai sekarang masih merecovery atau ya lagu-lagu mengcover slang lagu-lagu slang gitu ya, tapi juga harus punya karya sendiri gitu. Original. Oke, kita sangat dukung ya. Gian dan saya Mr. Faisal juga dukung. Gitu, iya. Masih ada atau cukup diwakilkan? Ini Mr. Pierre mungkin cukup sebagai ini Kreativitas yang tinggi ya. Ayo Mr. Pierre coba. Bisa namanya pasti bisa. Budak basket ya, budak basket ya. Asli. Ada favorita ini. 3-in-1. Kalau saya ya intinya tidak ada waktu yang percuma lah mencari ilmu. Jadi itu dari apa aja, bukan dari musik kan. Saya basket atau apa itu buat relasi juga. Betul. Buat kemana-mana. Jadi intinya silaturahmi kan. Itu juga buat jalan untuk bisa mencari relasi ya. Apa rezeki? Amin. Kalau nggak gitu nggak punya jalan. Iya, karena band juga perlu dihidupi. Oke, luar biasa. Nah, bagusnya gini loh, Mr. Dian sama Mr. Priwil. Jadi di Kenalas ini hampir semuanya itu kita profesinya punya aktivitas yang benar-benar maksudnya selain ngeband gitu ya. Tiap hari itu ada aktivitas ya, luar biasa ini masing-masing gitu dengan berbagai macam bidangnya gitu ya. Jadi untuk ngebandnya itu betul tadi kata Mr. Lodong, Mr. Robby. sorry gua salah gitu. Ini tahun seberapa Lodong. Jadi di saat kita ada waktu yang santai, waktu yang senggang, begitu kita kumpul, yuk kita nge-jam yuk atau kita latihan di studio gitu. Ya udah jadi hiburan. Jadi untuk merefresh aja. Oke, terbukti mereka kan udah pada mapan ya, subur juga. Amin. Dan ini kita ke ini bukan podcast nggak di karena itu kan. Oke, karena kan emang apa chemistry-nya udah luar biasa lah ya. Bukan sekedar band. Oke, hati benernya. Hati nyambung siga rantai. Oke, Pop. Kamu yang terakhir, Pop. Oke, silakan. Oke, harapannya nih dari Pak Pop sendiri nih. Pulang ngaledek hunkul. Sih, mungkin buat yang lain juga aktivitasnya, kreativitasnya. Segala ide bisalah zaman aya namanya naon hese. Segala lagi bisa jadi duit, segala lagi bisa jadi ngangkat, bisa jadi kumaha. Brand orang geus karolot ngomong si bete gitu kan. Kan orang geus hiburan we aya nama. Nah, jadi bisa-bisa ge anu borak ayeuna atau borak anu kumaha cok tuturkeun lah kumaha gitu kan. Tapi hal-hal anu positif oge nya tanpa nu lain-lain. Karena hasil itu adalah itu bonus ya. Sieun mah ngomong ngepositif wae ngan banget negatif. Positif baterai gitu. Tapi alhamdulillah ya istrinya udah positif ya. Alhamdulillah. Kita doakan ya sama-sama semoga nanti pada istrinya sama suaminya juga positif.
Oke, luar biasa ini obrolan yang seru banget ya. Mungkin ini bisa dibilang salah satu episode yang terseru ini. Luar biasa dan bocor pastinya. Bocor. Ya. Dan rencananya juga nanti mau ganti The Bodors Group. Oke, thank you ya. Oke, ya. Terakhir ya. Oke, gimana? Ini dia ya bakatku nyaah ke personil slang. Oke. Cari istrinya yang namanya kakak loh. Wih, luar biasa. Istrinya kakak. Tapi asal jangan istri kedua jadi ade ya. Kakak ade. Atau jadi bim-bim gitu. Aduh, beneran. Oke, thank you ya teman-teman kenal sudah datang Thank ke you. podcast. Pokoknya sangat ditunggu karya originalnya. Betul, ya. betul, Oke. betul. Terima kasih juga Bla Bla di rumah udah tonton channelnya dan selalu dukung kita biar acaranya tetap Aduh. ada. Hanya Gian Eki Aritanji pamit dan Faisal kayak review. dan teman-teman kita, gengs kita. Kenas. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace.